Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam kenal semuanya, peserta webinar series dari Inalit yang kali ini, di malam hari ini kita akan membahas terkait bagaimana cara kita bisa masuk ke dunia wirausaha pasca kampus. Jadi di sini mungkin saya akan sedikit sharing experience selama kurang lebih 8 sampai 9 tahun terakhir yang saya lakukan. Jadi semoga nanti bisa bermanfaat. Dan judulnya sedikit unik ya, Creating a Legacy, di mana legacy sendiri merupakan eh, harapannya akan menjadi landmark depannya. Kalau kita bisa membayangkan legacy ini bisa menjadi karya yang turun-temurun gitu kan. Apalagi kalau teman-teman memulai itu dari nol, dari awal sejak pertama kali. Mungkin teman-teman pasca kuliah ataupun saat kuliah nanti. Jadi, nama saya Virus, saya dari Lentera Group. Kami ada 4 perusahaan, Lentera Alam Nusantara, kemudian Lentera Cipta Nusantara, Lentera Digital Nusantara, dan Lentera Sayap Nusantara. Jadi ya basisnya kita bergerak di bidang eh, macam-macam ya, ada di wallet, di budidaya wallet, ada di ekspor sarang wallet, kemudian ada juga di interior, desain interior, arsitektur, kemudian ada juga di services berupa digital consulting untuk beberapa aktivitas di marketing ataupun di business operation yang lainnya. Jadi saya lulus dari UNER tahun 2019, bulan Agustus kalau nggak salah waktu itu. Sini ada yang dari Surabaya nggak kira-kira? Ada yang dari UNER nggak kira-kira di sini? Dari mana Kemungkinan nih? probabilitasnya kayaknya 10% mungkin atau Iya, 5% ya, atau di bawahnya. Ada yang dari Surabaya nggak Mas di ini, Mas Aristi? Data. kalau dari data sih harusnya ada ya. Mungkin nggak ada. Kayaknya Kalau oke, dari Malang saya. karena karena belum ada yang angkat tangan berarti asumsinya bukan dari Surabaya Iya, kayak. oke. Oh, ada yang namanya sama kayak saya juga, Mbak Rani Virus. Mirip namanya. Oke, eh, jadi saya lulus dari UNER tahun 2019. Kemudian setelah itu saya langsung terjun ke dunia wirausaha, bahkan sebelum lulus sebetulnya. Jadi sebelum lulus kita sudah mulai me- me- membuat beberapa ide bisnis dan mengimplementasikannya. Dan alhamdulillah waktu lulus, saya waktu itu diberikan apa kenang-kenangan lah sebagai wisudawan berprestasi di bidang entrepreneur di kampus UNER. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin teman-teman coba scan ini, di scan. Saya ingin tahu ini kalau di data masih kuliah atau sudah pada lulus nih, Mas? Kayaknya udah ada yang kerja juga mungkin. Iya, ada yang sudah memang fresh graduate juga. Ada yang kerja tapi masih tahap awal, 2 tahun awal kerja. Masih Mm-mm. awal-awal ya. Masih Paling meraba-raba biasanya. paling tua umur berapa kira-kira? Paling tua Berapa ya? 29, 30-an itu saya kelahiran ada. kelahiran 96. 95, 95, 96. Oke, udah bisa di-scan tadi ya. Atau teman-teman bisa ke menti.com kemudian coba diisi ya.
terus dimasukkan aja kodenya. Kalau ada kesusahan bisa di kolom chat ya, sudah saya kopikan untuk linknya. Nah, eh saya dulu waktu di kampus di Unair itu start tahun 2014. Jadi 2014 masuk kuliah, 2019 lulus. Jadi 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Terus sekarang ini tahun 2025 saya lanjut S2, baru lanjut di MBA, di NTU. Ada pesertanya ada berapa ya? Ada 20-an, Sekarang 32. 18, 32. I see. 33 yang hadir. Mas Arif Monggo, dari kampus mana? saya dari UM Negeri Malang. Oh, Malang. Ya. Saya dulu SMA di Malang. Oh, saya Kalimantan asalnya, Mas tadi, Mas. Saya di sebelahnya UM, SMA saya. Oh, siap-siap. Jalan Bandung di Man 2 Kota Malang. Mandua Oke, ini baru 10 orang, nggak apa-apa lah. Kita di mahasiswa biasa. Wah, mahasiswa biasa. Sebenarnya saya keliru ini nulis ininya, surveinya. Bukan mahasiswa biasa, harus mahasiswa saja gitu. Oke, kita lanjut. Jadi saya dulu waktu semester 2 itu sudah mulai melalang buana. Jadi waktu itu ada beberapa program dari kampus dan kita coba ikut gitu untuk bisa dapat dapat ini dapat uang gratis gitu ya. Karena kan dulu kita bisa dibilang apa untuk makan aja susah gitu. Jadi kita mau buat usaha itu agak mikir-mikir gitu, modalnya dari mana. Dan ya salah satu caranya ya kita cari modal gratis. Dari sana alhamdulillah ada beberapa produk yang saya develop. Yang pertama itu saya jualan kaos polo lengan panjang. Itu bisa dilihat ya foto yang paling bawah. Jadi kenapa kok waktu itu saya buat produk ini? Karena yang pertama saya suka dengan kaos polo lengan panjang. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, produk ini sebetulnya kalau teman-teman lihat di merek sejenis gitu ya, itu nanti ada contoh yang paling gampang, Polo gitu ya, mereknya gitu ya, brand yang terkenal. Itu harganya bisa 700.000 ke atas. Jadi saya asumsinya waktu itu adalah gimana caranya saya punya punya brand yang nanti kalau dijual bisa harganya bisa mahal, kemudian eh, marginnya tebel nih. Istilahnya kalau kita jualan itu bisa 2 kali lipat, tiga kali lipat gitu kan. Jadi eh, itu motif kenapa kok saya jualan garmen waktu itu. Nah, bodohnya saya adalah, atau kalau orang Surabaya bilang gobloknya saya adalah, waktu itu saya terlalu fokus di yang namanya produksi. Jadi nih, eh, ini nanti kalau ini saya sharing dulu ya. Jadi produksi itu memang hal yang mungkin teman-teman akan kepikiran ketika mau buat usaha nih. Usahanya apa nih? Usahanya pengennya ini. Nah, pasti setelah itu kan gimana caranya biar bisa produknya siap dijual. Kadang kita terlalu memaksakan energi kita untuk produksi. Kalau dalam hal ini, contohnya saya, kalau di bedah lebih dalam,
kaos itu kan intinya dari apa sih? Dari kain gitu kan, dari kain, kancing, benang, terus nanti ada lagi label, ada manset, manset itu bagian lengan, kemudian ada kerahnya, dan nanti ada tipe jahitannya, dan ada eh, apa namanya? eh tag tag mereknya juga. Nah, jadi semua aspek itu waktu saya semester 2 saat kuliah itu bisa dibilang mengambil porsi otak saya sangat besar. Jadi bisa dibilang 60 sampai 80% lah. Jadi mikirnya adalah variannya harus banyak dulu nih. Karena orang pinginnya pasti belinya harus banyak opsi gitu kan. Jadi saya dulu buat sampai 12 sampai 16 varian lah, motif atau warna ataupun jenis kainnya. Jadi di awal itu variannya banyak, kemudian per varian itu ada produksi hampir 2 lusin. Jadi kurang lebih waktu itu kita buat sampai 200-an pieces dari dana yang saya dapat. Dan itu tadi, ini kesalahan pertama yang saya lakukan waktu itu karena terlalu fokus di produksi. Dan marketing yang saya lakukan hanya sebatas ikut pameran, tapi ternyata agak sulit ya tahun 2014 waktu itu. Nah, kemudian di semester selanjutnya, itu semester berapa ya? Semester 3 4 saya alhamdulillah diamanahi sebagai ketua Kopma Fakultas Koperasi Mahasiswa di fakultas saya. Waktu itu sebetulnya namanya bukan Koperasi Mahasiswa, namanya Beta, Bursa Eksakta. Jadi kita request ke dekanat, ke fakultas dia. Kita minta space, ruang untuk jualan di fakultas. Dan waktu itu kepengurusan saya adalah orang yang bisa dibilang apa babat alas gitu ya. Jadi babat alas kita kalau orang Jawa bilang kendel-kendelan gitu kan. Karena tahun-tahun sebelumnya nggak ada yang buat yang seperti yang kita lakukan. Waktu itu kita juga kerjasama sama teman-teman dari sistem informasi untuk buat yang namanya GoPrint.id. Jadi kita bisa print dokumen kita dari kelas, terus tinggal drop di line kita atau di WA, nanti diambil di stand kita gitu. Nah, itu day to day operation yang saya lakukan di semester 3 dan 4. Jadi saya berangkat kuliah itu jam setengah 8, nggak ke kelas dulu. Jadi saya berangkat kuliah itu setengah 8 ke kantin buka toko. Jadi buka kiosnya. Di saya waktu itu memberanikan diri untuk cari satu orang yang kita gaji selama apa weekdays kerja di sini untuk bantu jaga juga. Dan memang keputusan itu keputusan yang sangat berani karena tahun sebelumnya nggak pernah ada nih yang kasih guideline atau contoh dan lain sebagainya. Nah, kegagalan saya di tahun ini adalah eh, apa-apa saya lakukan sendiri gitu ya. Jadi mulai dari buka toko, kemudian natarak dan lain sebagainya. Karena saya anak matematika gitu ya di Fakultas Sains Teknologi dan mayoritas tahu sendirilah anak saintek itu kesibukannya kayak gimana. Ada urusan lab dan lain sebagainya. Saya nggak maksa untuk anggota dari tim kami untuk dedicated full gitu ya. Jadi mau nggak mau semua harus dikerjain sendiri. Dan memang sulit karena ya harus harus apa capek gitu ya habis dari kelas kemudian kita ke ke kantin untuk menjaga juga. Jadi secara sekilas ini perjalanan dari apa
lika-liku dunia wirausaha yang saya lakukan 2013 itu sebetulnya sebelum saya kuliah itu saya buat komunitas di SMA, kita jualan milkshake, kemudian kita jualan pancake, sama kita ada order delivery kayak Gojek itu cuman areanya di Malang. Nah, itu ketemu teman sevibrasi dan mereka sangat membantu untuk membentuk apa ya, eh, membentuk visi dan misi kami gitu ya. Sehingga ya di tahun tahun selanjutnya akhirnya malah arahnya malah eh, jadi wirausaha. 2014, 2015 yang tadi konveksi tadi ya. Kemudian saya juga sempat jualan kue cucur, perut ayam gitu ya. Nah, tahu ya jajanan pasar gitu. Karena memang saat itu yang namanya apa? Kita nih anak kuliahan gitu kan, buat makan itu susah. Jadi karena kita sudah apa berusaha untuk mandiri dan mau nggak mau harus cari pendapatan tambahan. Dan di tahun 2016 kita juga pernah jualan gamis syar'i. Dan intinya semua perjalanan ini apa sangat sangat berpengaruh terhadap gimana saya membentuk tim di kemudian hari. 2017 koperasi mahasiswa tadi percetakan, 2018 nyambi kerja di perusahaan konveksi, guru les SMA, anak kelas 3 SMA, kemudian guru ngaji TPA. 2019 saya jualan kurma, 2020 akhirnya saya bentuk perusahaan namanya Markas Wallet. Jadi ini kurang lebih eh, perjalanan selama sebelum lulus kuliah. Jadi itu semua sebelum lulus kuliah. Jadi eh, entrepreneurship ini mesti kita erat kaitannya dengan kegagalan dan kegagalan ini yang berkali-kali iterasinya dan teman-teman nanti pun ketika memang ternyata ada di posisi yang sama dengan saya juga harus melakukan harus merintis usaha, ini adalah resiko yang akan teman-teman hadapi gitu ya. Pasti ya setelah teman-teman nanti, misal teman-teman ada yang memutuskan untuk, oh karirnya setelah ini mau kerja dulu gitu kan, ya pasti di ujung ujung nanti teman-teman pasti punya kepikiran gimana sih caranya buat usaha gitu kan. Entah di usia 35 tahun, di 40 tahun, ataupun ketika teman-teman bahkan 25 tahun gitu kan, pasti teman-teman ada pernah terbesit untuk gimana nih kita bisa ngerintis usaha. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi sudah saya next ya. Nah, apa kegagalan yang pernah teman-teman alami gitu ya? Bisa dibuka lagi HP-nya, kemudian dicek. Mas Haris mungkin bisa layarnya juga sudah berubah ya kalau di HP. Masih ini Mas, masih di question to voting. Oke, oke, oke. Bisa linknya masih yang sama kayak tadi ya? Ya, masih yang sama kayak tadi. Nah, oke, monggo teman-teman bisa dibantu mengisi ini. Kira-kira kegagalan teman-teman sampai hari ini gimana nih? Oh, sudah ada Atau yang yang di memang sini. kalau yang belum pernah bisa di scroll ke bawah ya, agak bawah itu ada belum pernah. Baru 5 orang nih. Yuk, 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 monggo Oh, ada teman-teman. yang sudah pernah ngerintis nih rugi 1 sampai 5 juta. Ada yang belum pernah. Sebetulnya kalau apa?
jasa pun ya, bukan hanya produk ya, jasa. Terus teman-teman pernah ditipu klien ataupun ditipu timnya sendiri gitu kan, termasuk juga kategorinya bisa dimasukkan ke sini juga. Jadi ruginya bisa bukan hanya berkaitan dengan produknya atau operasionalnya, tapi mungkin dari sisi yang lain juga bisa. Oke, oke sambil lanu. Nah ini 5 dari berapa tadi? Dari sekitar 30 orang ya. Iya, Mas, tiga-tiga. Nah ini ada satu ini, bangkrut merintis usaha 50 sampai 100 juta. Ini saya sendiri yang isi. Wow. Ada lagi yang belum ngisi. Udah berapa ini berarti ya? 10 berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada sekitar 5 orang berarti yang sudah pernah coba jualan. Jadi kita bisa dibilang kegagalan tadi yang kita sempat coba bahas itu macamnya banyak banyak sekali ya teman-teman. Ada kegagalan yang sifatnya material ataupun non material. Jadi dulu saya juga pernah apa ditipu sama klien di tahun 2020 itu pas setelah habis wisuda. Jadi sebelum wisuda itu ceritanya kan tahun 2020 ini ya 2020 awal 2020 saya sudah wisuda 2019. 2019 itu nah ini bulan September bulan November kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya dulu pernah ikut timnas kan. Timnas setelah ikut timnas itu saya dapat klien ditelepon sama klien dari Hong Kong. Dia punya temen di Indonesia, katanya mau transaksi nih, transaksi rutin pembelian waktu itu ya sarang walet. Awalnya setelah September ini mereka itu belinya selalu cash dulu di awal. Jadi kalau saya mau istilahnya kayak beli ke petani walet gitu kan, petani sarang walet itu kan butuh modal nih teman-teman. Bayangkan habis wisuda dapat modal kan nggak mungkin gampang ya, apalagi kita bukan anak konglomerat gitu. Jadi ya agak susah. Ya saya request ke mereka untuk ya siapin dulu dong ininya apa DP-nya disiapin kalau bisa 100% di awal nanti barangnya kita siapin gitu kan. Nah, harga sarang walet itu sekilo sekitar 8 juta sampai 10 juta waktu itu. Nah, mereka requestnya ya sekitar butuh sekitar 200 kilo per bulan. Jadi saya bilang ke mereka, kalau bisa DP 100% 200 juta gitu kan. Baru nanti kita apa kirimkan barangnya ke, ke Surabaya waktu itu. Jadi kita minta termin gitu kan 2 sampai 3 minggu. Kalau udah dapat barangnya, kita taruh langsung kita kirim ke kantornya dia. Jaminannya apa waktu itu kan mereka kan tanya nih, jaminannya apa Mas kalau kita kasih duit dulu gitu kan. Saya bilang ini KTP saja bawa bawa aja KTP saya gitu kan. Habis itu eh, mereka percaya karena nggak tahu ya percaya karena apa gitu ya. Eh, Nanti saya akan cerita gitu ya. Gimana caranya membuat apa orang itu dengan mudahnya bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Eh, Ya itu namanya strategi untuk negosiasi. Jadi mereka akhirnya kasih duit dulu 200 juta bulan September, Oktober, November sampai pengiriman ke 6 kalau nggak salah waktu itu. Jadi udah pengiriman ke 6 sistemnya dibalik nih.
barang harus kita siapin dulu. Jadi mereka mintanya, wah gantian dong, kalian kirim barang dulu nih. Nanti kita lihat, habis itu kita bayar di tempat. Nah, alhamdulillah kan udah jalan berapa bulan itu ya, 5 bulan ada ya cuan-cuan sedikit lah. Walaupun cuannya nggak banyak gitu kan, faedahnya nggak banyak. Kalau orang Chinese bilangnya cuan, kalau orang Arab bilangnya nggak ada faedah gitu ya. Faedah itu maksudnya untungnya. Jadi untungnya ya lumayan lah. Ya waktu itu teman-teman yang fresh grad mungkin kerja di kantoran UMR gitu kan. Saya transaksi ini bisa ya gajinya sama lah walaupun kerjanya nggak terlalu serius-serius amat gitu. Jadi di balik sistemnya kita akhirnya harus bilang ke petani waletnya dengan cara yang sama gitu. Gimana nih caranya biar bisa eh, jalan kan? Ya otomatis kita harus ngutang dulu ke petani walet gitu kan. Dan petani waletnya mau pada saat itu. Akhirnya kita bawa ke Surabaya. Ternyata kan COVID teman-teman. Ingat nggak sih 2019 akhir itu kan COVID. Iya, Nah, mulai-mulai COVID COVID ya. itu ternyata orangnya waktu itu dia bilang mau bayar nih dalam waktu 1 minggu gitu kan. Nah, ternyata dia balik ke negaranya, ke Hong Kong sama. Jadi dia itu, saya berhubungan sama temennya dia, orang Indonesia, translatornya lah kayak gitu. Nah, mereka dua-duanya tiba-tiba nggak ada di Indonesia, jadi mereka kembali ke Cina atau ke Hong Kong dengan membawa barang yang lumayan banyak. Dan waktu itu saya kurang lebih total kerugian hampir 80 jutaan. Jadi waktu itu saya sempat apa ya, sempat shock gitu kan. Wah, ini barusan lulus terus lulus kuliah, ya cari kerjaan susah, ditipu orang lagi. Habis itu mau nggak mau ya kita harus cari jalan keluar. Jadi ya dari situ akhirnya kita eh, kita di tahun 2020 awal itu kita buat komunitas petani walet yang istilahnya kita bantu untuk supaya mereka bisa lebih produktif kayak gitu. Dan alhamdulillah qadarullah di tahun 2020 tersebut itu kita coba ajukan pendanaan dan kita dapat dana hibah nih, bukan dana utang ya, nggak ada interest, nggak ada apa equity, share equity, kita dapat dana hibah sekitar 300 juta. Dari sana kita bangun kepercayaan lagi ke petani walet. Sebetulnya ada cerita juga di balik itu. Jadi 2020 itu kita apply kan programnya kan. Jadi kita apply programnya, kemudian COVID nih teman-teman, Maret itu kan. Nah, programnya ditunda karena anggaran negara waktu itu difokuskan untuk COVID. Makanya kenapa kok ini tulisannya 2021? Jadi kita itu nunggu hampir setahun lah. Nunggu hampir setahun. Eh, akhirnya dikabari lagi ternyata cair. Nah, setahun itu ngapain gitu ya? Nanti saya akan cerita 2020 kita ngapain aja gitu kan. eh jadi kita nyicil utang. Jadi intinya 2021 itu kita nyicil utang gitu kan. Kita cari cari apa? Cari solusi lah. Nah, ada suatu masa saya masih ingat betul ya di bulan Maret kalau nggak salah di 2021 itu eh, petani walet yang eh, apa komunikasi sama kita itu datang ke kantor sampai mereka bawa preman lah. Wah, gimana nih Mas? Kok nggak dibayar-bayar gitu kan? Kita kan juga waktu itu gimana gimana mau bayar gitu kan karena orang yang waktu itu kerja sama kita udah nggak ada gitu kan, udah hilang. Kita juga udah males lah buat cari, apalagi urusan sama polisi gitu kan. Kalau cuman di bawah 100 juta pasti kita harus ngeluarin uang minimal
2 kali lipat dari 100 juta. Jadi kan sama aja, kita nombok lagi gitu kan. Jadi mereka datang bawa preman, kemudian kita waktu itu, saya, kemudian ada direktur marketing, ada direktur keuangan, itu disamperin sama preman-preman ini tadi, terus kita ya nggak bisa bales kan waktu itu. Ya emang nggak ada gitu, terus gimana gitu. Nah, di detik itu pula pengumuman ini tuh tiba-tiba masuk ke email saya. Pengumuman apa namanya? Selamat, tim Anda mendapatkan dana hibah 300 juta, itu tiba-tiba ada nih di email di saat preman-preman itu datang, tiba-tiba ada email masuk, dananya itu cair teman-teman. Jadi eh, waktu itu akhirnya ya nggak tahu ya lah, mungkin karena izin Allah, karena kita sabar dan tetap berusaha terus gitu kan. Ya akhirnya saya bilang, oke Pak, ini kita ada kabar gembira, mungkin dalam waktu dekat kita bisa lunasi semuanya, saya bilang kayak gitu. Alhamdulillah ya sudah bisa selesai tuntas. Nah, kemudian di tahun selanjutnya eh, ternyata dikasih kesempatan lagi untuk kolaborasi dengan dosen, kita dapat dana hibah lagi 300 juta, dan alhamdulillah bisa dapat hak kekayaan intelektual atau paten. Patennya kita pakai untuk, kalau di laporan keuangan mungkin yang anak ekonomi gitu ya, akhirnya intangible asset kita naik gitu ya. Jadi di intangible assetnya naik, kemudian ya value dari perusahaan kita juga bisa lebih tinggi lagi. Tahun 2023, tahun selanjutnya, dapat dana hibah lagi 300 juta, dan alhamdulillah eh, kita bisa apa ya, bisa sedikit berkarya di inovasi teknologinya juga. Di tahun selanjutnya, tahun 2020, oh di tahun yang sama kita ada pelanggan kita gitu ya. Pelanggan kita itu dia pelanggan di jasa pembangunan gedung walet, itu dia eh, apa ya istilahnya, eh, orang kaya di daerah lah. Jadi orang kaya di daerah itu kan banyak teman-teman di Indonesia ini, orang kaya di daerah di Kalimantan, di Sulawesi itu sebenarnya banyak banget. Nah, dia ngelihat visi yang sama, kemudian dia ngerasa, oh anak-anak muda ini sangat eh, semangat gitu kan. Nah, dia tanpa berpikir panjang, dia kasih kita modal tambahan sekitar 1,5 M. Di alhamdulillah waktu itu kita semakin Mute Mas Virus. cek cek cek. Oke, masuk. Dan di tahun 2005 ini ternyata nggak tahu kenapa, kayaknya kok eh, lagi-lagi Allah kasih jalan lagi, dapat dana hibah lagi sekitar 125 juta dari Nanyang Technological University. Jadi saya eh, ke Singapura gitu ya. Sebetulnya niatnya bukan untuk kuliah sih. Niatnya adalah, ya niatnya kuliah gitu ya. Niatnya adalah untuk membuka potensi jaringan, dan saya bisa ekspor lagi ke Cina secara langsung gitu ya. Jadi kalau dulu kan kita lewat perantara nih, lewat Hong Kong gitu kan. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa buka market di Cina secara langsung. Jadi tanpa ada middleman di tengah. Ya salah satunya ya harus keluar negeri gitu kan. Nah, keluar negeri ini ngakalinnya gimana nih biar kita bisa tinggal di luar negeri tapi tetap bisa usahanya jalan gitu kan. Ya ini saya coba cari cara, ya salah satunya ya lanjut kuliah sih. Sebenarnya sebetulnya ya buat umur umur sekian ini mungkin agak telat gitu ya S2. Cuman ya mau gimana lagi ya, karena harus mengejar
target kita biar bisa ekspor ya harus cari jalannya dengan cara itu. Oke, jadi gimana nih sebetulnya cara-cara untuk teman-teman bisa mulai gitu kan? Kalau teman-teman bisa lihat sekilas dari apa yang saya jelaskan, itu saya mulai dari saat kuliah itu aktif untuk cari dana-dana latihan. Saya bilangnya dana latihan, kenapa? Karena eh, nominalnya sedikit, 10 juta, 15 juta, maksimal mungkin kalau sekarang ada yang 25 juta kalau teman-teman masih kuliah ya. Itu ada program P2MW, ada program PKM. Nah, ini dulu saya ikut semua dan alhamdulillah jadi apa? Ajang untuk latihan sebetulnya. Latihan apa Mas? Latihan gimana caranya teman-teman buat strategi itu yang masuk akal gitu kan. Jadi buat action plan itu yang actionable dan terukur gitu kan. Latihan untuk teman-teman jadi salesperson. Jadi saya dulu sering ikut apa pameran gitu kan. Ya mau nggak mau harus jualan sendiri dulu gitu kan. Gimana caranya purpose ke orang, cara untuk kita bisa apa nge-closing orang. Nah, itu kita harus bisa dulu nih gitu kan. Jangan sampai kita eh, di awal-awal udah langsung rekrut banyak orang gitu kan. Kayak banyak kan perusahaan rintisan yang gagal sekarang gitu kan. Jadi dia dapat pendanaan sampai triliunan, hiring hiringnya banyak banget, tapi dia saya bisa bilang mungkin mereka yang lulusan dan dapat pendanaan besar-besar itu eh, mereka nggak pernah ini ya mungkin ya nggak pernah ngerasain gimana jualan cucur di kampus gitu ya, jualan perut ayam di kampus gitu kan. Jadi eh, ya itu memang salah satu apa salah satu nilai yang mungkin teman-teman akan ngerasain gitu ya, ketika teman-teman mempraktekannya. Kemudian yang kedua, community engagement. Jadi sedikit cerita tahun 2015, gimana nih Mas kok dulu tiba-tiba Masnya punya ide banyak gitu kan, ada sila kacang, ada altaf, ada konveksi, kemudian ada gamis gitu kan, jualan kurma gitu kan, kok bisa gitu. Jadi ceritanya saya ikut komunitas yang namanya Youth Business. Di sana saya ketemu mentor di di komunitas ini saya ketemu mentor itu tahun 2015 saya ingat betul 2016 saya masih semester 4. Mentor saya itu anak SMA kelas 3 teman-teman. Jadi mentor saya anak SMA kelas 3. Bisnisnya waktu itu dia jualan eh, pengharum bau kaki, pengharum sepatu lah, pengharum sepatu gitu kan. Dan omsetnya udah 200 juta per bulan waktu itu dia. Jadi saya nempel terus lah pokoknya ke Mas ini. Saya sebut aja ya namanya Mas Fikri. Mas Fikri bisnisnya teman-teman bisa cari namanya Avero di Instagram. Avero. Nah, kapan dia ada waktu kosong, saya mesti minta ketemuan. Jadi, Mas, ngopi yuk di di mana nih? Nanti saya mau belajar nih, gitu kan. Jadi, memang saya apa udah apa istilahnya ngejar banget lah waktu itu. Pengen bisa dapat ilmunya, pengen dapat pengalaman Masnya gitu kan. Kemudian ya dari sana akhirnya saya belajar juga mindsetnya dia kayak gimana kan, startnya dari apa. Nah, salah satu pelajaran yang dia share ke saya adalah awal yang harus kita lakukan itu harus mulai dari yang namanya eh, marketing dan sales. Jadi waktu itu dia ngajarin main di digital marketing tahun 2016 awal ya. Jadi belum ada nih kelas-kelas yang kayak sekarang booming nih. Banyak banget kan apa? Banyak kelas digital marketing ini apa?
sertifikasi digital marketing dan lain sebagainya gitu kan. Banyak banget lah sekarang. Dulu saya langsung belajar ke yang namanya CEO-nya langsung, dan dia punya pengalaman di digital marketing. Jadi ya belajar langsung ke orang yang punya experience di sana. Karena beda ya teman-teman. Teman-teman belajar digital marketing ikut kelas-kelas gitu ya. Ikut kelas-kelas yang apa? Berbayar mahal banget tuh sampai 15 juta, 20 juta gitu kan. Sama ketemu praktisi yang dia sudah membuktikan dan mengimplementasikan langsung ke produknya dia dan terbukti berhasil generate gitu. Ya mungkin arahnya memang beda ya. Saya belajar ke praktisi ini karena saya mau belajar untuk mendirikan usaha gitu kan. Mungkin kalau teman-teman yang ikut sertifikasi ataupun yang kelas-kelas tadi, teman-teman mungkin arahnya untuk bisa dapat kerjaan di bidang digital marketing di perusahaan-perusahaan besar kayak. Nah, bagi saya kenapa kok saya pilih langsung belajar ke praktisi, karena ya eh, sebetulnya semudah itu teman-teman. Jadi semudah itu kita bisa mempraktekkan dan bisa menerapkannya untuk mendapatkan revenue penjualan gitu ya. Jadi ya eh, bisa dapat duit langsung gitu kan, dan hitung-hitung ya teman-teman masih muda kan, masih umur saya dulu masih semester 4 di kuliah gitu kan. Teman-teman saya di jurusan matematika masih sibuk mikirin aljabar linier, mikirin dasar-dasar matematika ataupun kalkulus perubahan banyak. Saya udah mikirinnya adalah marketing analytics pada saat itu. Jadi saya sudah sangat akrab dengan yang namanya marketing dan juga analitiknya. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir itu X. Nah, ini X nanti saya akan uh, uh, share di akhir ya. Jadi tiga hal ini yang teman-teman harus di awal harus benar-benar siap terjun gitu kan. Salah satu komunitas yang oke juga ya ada TDA atau OKOC gitu kan. Di komunitas TDA saya ketemu orang pakar CEO, SEO. Jadi saya di tahun 2017 itu belajar SEO, kemudian uh, praktek langsung juga kayak. Nah, kemudian ada 4 hal lain nih yang teman-teman harus explore gitu kan. Ketika teman-teman memang akan menjadi entrepreneur, ada leadership, ada inovasi, membangun relasi, dan juga membantu orang lain. Karena nanti teman-teman akan diharapkan bisa memimpin tim, small team gitu ya, tim kecil, dan juga teman-teman eh, harus siap ya dengan posisinya sebagai leader tadi. Dan ini memang nggak mudah gitu, karena harus apa, berkomunikasi dengan orang, karena beda ya tim di perkuliahan dan juga tim di saat teman-teman ngerintis usaha. Apa, pasti sangat beda sekali atmosfernya. Nah, dulu ketika saya di perkuliahan, alhamdulillah sempat juga diberikan amanah sebagai wakil pembantu umum gitu ya, di BEM UNER. Wakil pembantu umum itu vice president, jadi tugasnya cuma bantu-bantu aja, terutama ya koordinasi di internal. Dari sini ya saya banyak belajar untuk kepemimpinan, dan ya ketemu banyak orang dari beberapa event ini. Akhirnya kita membentuk jaringan. Jadi sebenarnya manfaatnya apa sih Mas gitu kan? Sebenarnya entrepreneur itu kan teman-teman se sesederhana teman-teman bisa dengan mudahnya tahu problem yang ada di depan teman-teman. Jadi mengidentifikasi sebuah problem. Jadi skill untuk mengidentifikasi problem dan mengetahui
solusinya dan apa meluaskan menyebarluaskan manfaat dari solusi itu untuk orang lain, itu skill yang sangat tidak mudah karena sebagai entrepreneur teman-teman harus menjadi orang yang menjadi inisiatif pertama lah yang melihat hal itu dan memulainya terlebih dahulu, kemudian bisa mengcopy paste action-actionnya kepada orang-orang yang nanti teman-teman akan delegasikan. Dia banyak sekali manfaat ketika teman-teman terutama di perkuliahan yang masih kuliah mungkin ya membangun relasi itu sangat penting karena dari dua hal ini waktu itu ya saya dekat banget sama alumni sama apa dari teman-teman dari kampus lain kayak di mereka juga suatu saat nanti misal nih teman-teman mau buat warteg gitu kan warung Tegal atau apa yang kayak Bahari itu ya, atau buat rumah makan kan teman-teman bisa istilahnya menyebarluaskan dengan mudah gitu ya ketika teman-teman membentuk relasi. Jadi mungkin teman-teman nggak akan merasakan manfaatnya di saat itu gitu ya di in that moment gitu ya. Tapi ketika teman-teman nanti ngerintis itu bikin brand makanan atau produk yang memang target marketnya luas, mereka adalah uh, orang pertama yang mungkin mungkin mereka bukan customer pertama gitu ya. Tapi mereka bisa kita jadikan orang yang mengkritik kita dan memberikan saran perbaikan produk kita di kemudian hari. Nah, kemudian yang ketiga adalah make innovation. Jadi, Mas kok tadi cerita masalah dana hibah terus sih gitu kan. Jadi, bisnis itu ada dua teman-teman. Ada build, ada solve demand, ada solve the problem gitu kan. Solve demand itu artinya teman-teman bisnisnya adalah konsepnya ada di lapangan nih, misal kayak orang lapar gitu kan. Orang lapar itu kan memang kebutuhan sehari-hari gitu. Orang haus itu juga kebutuhan sehari-hari. Jadi permintaannya memang sudah tervalidasi secara real. Teman-teman juga mungkin pernah merasakan gitu kan. Ataupun orang sekitar pun juga merasakan. Jadi bisnis yang soft demand ini tadi itu adalah bisnis pertama yang harus teman-teman punya atau bisnis pertama yang teman-teman harus eksekusi gitu ya. Nah, kalau di case saya tadi kan sebelum saya masuk ke apa ke ranah inovasi teknologi tadi, saya konvensional semua nih, mulai dari jualan kurma, jualan baju, percetakan, jualan jajan gitu kan, itu kan konven semua. Jadi eh, bisnis yang sifatnya solve demand. Nah, kalau saya bilang itu pragmatisnya lah gampangnya. Nah, kalau solve the problem itu adalah bisnis yang sifatnya idealisnya teman-teman. Artinya, oh, ini kemungkinan bisa menciptakan sebuah kebaruan gitu ya, atau ada problem besar yang teman-teman idealis gitu ya, melihat itu sebagai permasalahan yang sangat fundamental dan butuh effort yang kuat untuk memecahkan masalah tadi ya, yaitu namanya bisa solve the problem. Nah, biasanya emang how to come up with the business that focus in the solve the problem itu adalah larinya nanti teman-teman harus kolaborasi dengan uh, orang pinter lah, researcher ataupun dosen di kampus ataupun orang-orang yang memang kebaruannya tinggi. Nah, kalau saya dulu semester 8 saya penelitian, saya kan kuliah matematika, jadi saya justru malah uh, skripsi saya tentang Google AdWords. Jadi skripsi tentang gimana caranya memberikan rekomendasi kata kunci untuk uh, pelaku usaha supaya bisnisnya bisa dengan mudah ditemukan di Google gitu kan. Kemudian saya kemas ke dalam sebuah software
yang saya ikutkan ke PKM. Jadi saya ikut PKM itu semester 10 teman-teman. Jadi konyolnya adalah mungkin kalau teman-teman ikut PKM itu semester 4, semester 6 lah paling lah. Saya justru malah dulu ikut PKM itu semester 10. Jadi dan alhamdulillah bisa dapat medali perak waktu itu. Dan semua itu saya implementasi di website saya sendiri di markaswallet.com. Alhamdulillah bisa mengenerate banyak traffic dan bisa berkembang sampai sekarang. Jadi itu, dan aspek yang keempat, entrepreneur itu pasti fokusnya nanti adalah membantu orang lain. Jadi teman-teman akan punya tim, teman-teman akan punya pegawai, pekerja, dan tentu dengan doanya mereka pasti akan memberikan manfaat untuk uh, ke apa kelancaran proyek-proyek teman-teman gitu kan. Ketika kita bisa dan mau membantu orang lain, maka insya Allah pasti beberapa jalan itu akan terbuka dengan sendirinya. Karena apa? Karena beda ya teman-teman. Ketika kita nih berdoa sendirian sama berdoa sama 50 orang gitu kan. Kan pasti beda ya. Power sama vibrasinya kan pasti beda. Dulu kita tahun 2020 setelah kita ditipu itu kita malah rekrut sekitar 60 pegawai. Jadi kita rekrut 60 pegawai, buruh, tenaga kasar gitu kan. Jadi waktu itu tahun 2020 itu kita rekrut mereka, operasional sebulan itu bisa sampai 200 juta kalau nggak salah, buat gaji, buat listrik, air dan sebagainya gitu kan. Bayangkan ya, jadi apa dari mana gitu kan di sini. Ya dari doanya mereka gitu kan, karena mereka bisa bisa bantu apa perusahaan ini bisa lebih tumbuh. Termasuk orang pihak-pihak lain gitu ya, pemerintah ataupun ke petani atau ke supplier kita. Jadi ya fokusnya empat tadi ya, siapin dirinya teman-teman di perkara apa, gimana caranya kita bisa ngelit tim, gimana teman-teman membangun relasi sejak jauh-jauh hari, kemudian tetap harus ada plan inovasi, dan yang terakhir adalah teman-teman harus punya niat untuk membantu orang lain. Dan tadi poin yang keempat, X ini gimana cara memulainya? Yang paling penting itu adalah ini sih. Jadi kita harus cari tim. Jadi kalau kita gerak sendirian pasti lebih cepat, tapi kalau kita jalannya bersama, bareng-bareng, ada teman yang bisa diajak discuss, kita bisa bertumbuhnya jauh lebih lebih panjang gitu kan, lebih lebih lama, lebih kuat. Iya, pentingnya tim itu nanti dia berpengaruh untuk melengkapi ini tadi. Setelah teman-teman memulai cari model gratisan, aktif di komunitas, belajar marketing dan sales, jangan lupa nanti teman-teman harus cari tim yang bisa teman-teman ajak untuk diskus dan implementasikan target-targetnya teman-teman. Nah, sekilas tadi ya, jadi Mas gimana sih perjalanannya tadi yang beberapa itu. Jadi kita tahun 2021 fokus di community building. Jadi kita keliling seluruh Indonesia, kita adakan pelatihan ke 20 kota. Ikut pelatihan ini kita berbayar, jadi setiap satu orang bayar 5 juta. Jadi apa? Kita ketemu petani walet di tahun 2021, fokus membangun jaringan di sana. Kita cari nih problemnya mereka apa, kendalanya apa, kira-kira solusi yang bisa diberikan kayak gimana gitu kan. Ini kita ketemu nih titik problemnya mereka apa, baru kita develop teknologi. Jadi kita bukan develop teknologi untuk keren-kerenan gitu ya, tapi kita memang ada
alasan yang kuat gitu ya. Problem validation-nya sudah kita lakukan nih. Kita udah keliling ngobrol sama 200 orang lebih. Dan dia akhirnya come up with idea untuk develop teknologi untuk rumah burung walet. Kemudian tahun selanjutnya 2023 karena jaringan kita sudah terbentuk di lapangan, channel YouTube kita juga sudah mulai banyak subscribernya. Akhirnya ya kita mulai nih deliver produk. Produknya ada parfum walet sama suara walet. Terus ada kita jualan anti jamur, kemudian kita jualan apa namanya ampli, ampli untuk uh, suara-suara gitu kan. Nah itu kita jualan itu, kemudian tahun 2024 kita udah mulai coba ekspor ulang lagi. Jadi lo mas, di sini mungkin ada pertanyaan nih, mas kok bisnis modelnya berubah-berubah gitu kan? Mas kok nggak fokus ke satu aja gitu? Misalnya kalau ngadain usaha seminar aja gitu kan? Atau kalau jualan aja, jualan produk parfum ya parfum aja gitu kan? Sebenarnya saya sedikit mengkritisi ya orang yang bilang, oh kita harus fokus dulu nih ke satu produk gitu kan. Nah, kita ini kan butuh pemasukan ya teman-teman, butuh hidup gitu kan. Kalau kita hanya bergantung terhadap satu opsi produk ataupun service yang sifatnya itu juga mungkin bukan konsumsi yang rutin, ya mau nggak mau kita harus punya variasi yang lebih lengkap. Tapi kalau memang itu adalah sifatnya konsumsi yang rutin dan intensitasnya tinggi, fokus terhadap satu hal itu sangat disarankan. Tapi kalau dengan bisnis model yang kita, ekosistem yang kita masuk ke dalam ini adalah ekosistem yang bisa dibilang lifetime value-nya bukan yang sangat intens gitu ya. Mungkin dalam setahun mereka hanya beli 4 kali atau 3 kali atau 5 kali lah maksimal. Jadi mau nggak mau kita harus diversifikasinya harus kuat nih, harus punya banyak banyak opsi. Bahkan tadi saya di awal perkenalan pun saya ada usaha yang lain juga, ada arsitektur, ada apa di bidang desain interior gitu kan. Ada juga yang di bidang sosial itu Lentera Sayap Nusantara ya itu kita main apa IO-an gratis. Jadi kita dedikasikan diri kita untuk istilahnya apa ya untuk membantu orang lain gitu kan. Jadi ya harus bisa disesuaikan lah dengan bisnis modelnya teman-teman. Nah, itu jangan lupa filosofi santan teman-teman. Filosofi santan ini prosesnya sangat panjang ya, dari kelapa yang jatuh dari pohonnya dengan ketinggian hampir 30 meter. Kemudian mereka harus dipecah pakai kapak ataupun pakai pisau gitu kan. Dan harus diparut, harus diperas. Setelah diparut, diperas, mereka harus digodok pakai air gitu ya, dipanaskan. Sebenarnya baru jadi santan yang bisa bermanfaat untuk berbagai jenis makanan. Jadi sama halnya di dunia entrepreneurship, semua nggak instan, jadi semua ada prosesnya dan tentu teman-teman harus bisa memahami itu. Kalau yang instan-instan itu namanya apa sulap gitu ya. Tapi kalau sulap sendiri eh, ya kebanyakan kan sulap itu kan trik ya, jadi ya nggak permanen. Ya kita cari yang sifatnya long lasting dan ini adalah konsep yang harus teman-teman pegang. Di akhir pertanyaan terakhir eh, kita kembali lagi ke Mentimeternya teman-teman. Saya refresh dulu. Coba dibuka lagi di HP-nya. Kita ke pertanyaan selanjutnya.
atau langsung aja nih yang selanjutnya ini aja dah. Karena kita konteksnya jika ada modal 100 juta, ya bisa masuk ke sini nggak? Sudah masuk, Mas. Kalau bisa jangan panjang-panjang, misal buat bisnis apa gitu, jualan jualan kambing gitu misalkan. Nah, misal jualan kambing gitu kan. Atau ternak ayam atau apa gitu kan. Terserah. Kita kan jika ada modal 100 juta ini barangkali ada malaikat lewat terus diaminin gitu kan. Besok tiba-tiba ada transferan masuk 100 juta nggak tahu. Amin. Monggo, teman-teman, bisa diisi nih. Kira-kira kalau ada duit 100 juta nih, berupa modal, kira-kira bisnis apa sih yang Kopi komputer, Mm-mm. pertanian yang lebih mudah. Kalau saya ini habis S2 ini, saya balik ke Indonesia pengen buka warteg. Buka warteg sama ya warteg lah warteg. Nah, pengen kembali ke ini, kembali ke bisnis yang tatap muka. Gitu ya. Nggak nin sendiri berarti ya, Mas, kalau bisnis gitu ya. Kalau yang mereka sarankan kan istilahnya kita setiap kali ada order di packing dikirim gitu kan. Jadi kayak ya komunikasinya via chat gitu kan. Mm-mm. Via WA, via direct message gitu. Kalau ketemu orang itu maksudnya tatap muka ya langsung ngadepin terus mau beli apa gitu kan terus siapin barangnya dapat cacian ya caciannya langsung gitu. Betul, betul, betul. Siap, siap. Oh, klinik kecantikan mantap nih dia walaupun memang sebetulnya kan ada yang tanya nih ini mau misalnya ada yang tanya modalnya yang pas berapa sih mas kalau mau buka usaha gitu kan. Eh, nggak ada modal pun sebenarnya bisa jadi tergantung kita mau masuk ke sebelah mana dulu gitu kan. Kalau teman-teman punya keahlian gitu kan, katakan nih ada yang pinter apa, eh, pinter apa ya, pinter pinter Photoshop gitu kan, ya teman-teman buka aja keahliannya teman-teman, buka aja service yang kaitannya dengan keahliannya teman-teman atau jasa gitu kan. Bisnis jasa Atau berarti, Mas. ada yang profesional gitu kan, misal dia profesional lawyer gitu misalkan, ya kan itu juga jasa juga kan, buat law firm, buat apa, eh, law partner gitu kan di company lawyer itu bisa juga jadi sebetulnya entrepreneur itu luas bukan hanya jualan produk atau apa gitu ya. Kita sebagai profesional kalau teman-teman bisa menawarkan orang lain menggunakan servisnya teman-teman ya itu termasuk entrepreneur juga. Oke. Oke, nah saya doakan semoga ini bisa terkabul semua Amin. rencana teman-teman dan kalau terkabul nanti chat saya ya nanti. Dan kalau bisa traktir saya nanti Wah, di kemudian kira-kira hari jadi gitu ya investor, karena Mas. udah jadi ini apa namanya karena forum ini akhirnya teman-teman bisa ada malaikat lewat terus ngaminin gitu kan. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, siap. Terima kasih, Mas Virus, atas materi yang disampaikan ya. Tadi bagaimana beliau membangun bisnis dari gagal, kena tipu, dan segala macamnya.
Jadi memang bisnisnya tidak dimulai langsung dari bisnis yang sangat besar gitu ya. Tapi memang ada bisnis-bisnis yang kecil sehingga ada muscle memory yang terlatih ya, terutama tadi terhadap kemampuan selling secara langsung. Jadi monggo silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Virus dipersilahkan. Terlebih beliau memang sudah berkecimpung ya di dalam usaha bisnis dari nol ya. Monggo, mungkin ada yang oke. Ada Kak Dani. Mau tanya kalau kita masih merintis usaha. Oke, ini satu-satu ini ya. Mau langsung satu-satu atau semuanya dibacakan dulu Mas Virus? Boleh satu-satu dulu, Kak. Ada banyak kah? Sudah ada. Ini sudah ada dua sih yang masuk sih. Oh, oke oke. Boleh boleh dua-duanya. Oke, yang pertama kalau kita masih merintis usaha dan menghadapi kegagalan, kemudian biasanya tergoda untuk buka model bisnis yang lain. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu bisnis atau usaha yang cocok di kita dan apa saja indikatornya? Mungkin dalam jangka waktu berapa lama idealnya kita bertahan kalau sedang tidak ada perkembangan. Mungkin lagi stuck itu kira-kira kapan sih harus out dan Oke oke. sebagainya. Terus yang kedua dari Kak Noval. Noval dari Universitas Ciputra Surabaya. Menjalankan usaha salah satunya di Walet. Sudah berjalan 3 tahun menjual minuman, sarang bersih, dan budidaya yang di Jalan Ortu. Tapi sekarang bisnis lagi down. Ortu termasuk usaha saya di minuman. Jadi saya beralih main sarang bersih skala kecil ke PT Eksportir. Kedepannya ada saran nggak Mas untuk di Oh, industri ini? Oke, mungkin lebih udah Naufal profesional ya. ini. Dari Ciputra Surabaya. Iya. Oke, mungkin Oh, bisa. berarti sama berarti. Oke, yang pertama ya. Jadi sebetulnya ada keahlian yang teman-teman harus juga belajar juga itu eh, mampu menganalisa tanda-tanda. Jadi tanda-tanda ini sinyal-sinyal lah. Sinyal-sinyal ini kadang emang samar gitu ya, tapi kadang juga eh, terlihat sangat jelas. Maksudnya apa Mas? Maksudnya adalah ya sinyal-sinyal teman-teman harus lanjut sebetulnya. Jadi sinyal-sinyal teman-teman harus berhenti itu sebenarnya nggak bisa dibilang sangat tidak mungkin ada gitu kan. Tapi sinyal-sinyal yang mengatakan dia harus lanjut itu biasanya banyak. Contoh misal nih, eh, nanti ada kalanya teman-teman itu ketika udah ngerasa mentok gitu kan, pasti lah nanti udah ngerasa mentok, kemudian tiba-tiba ada aja nih eh, hal yang tidak secara sengaja teman-teman eh, ter apa tergugah gitu ya. Nah, teman-teman misal contohnya bukan hanya materi gitu ya. Jadi misal teman-teman oh nggak dapat orderan gitu kan, gimana nih caranya nggak dapat orderan? Habis itu tiba-tiba nih teman-teman naik apa naik kereta atau naik angkutan umum gitu kan. Tiba-tiba ada ketemu orang dia pengusaha juga, terus dia sharing gitu kan. Nah itu tanda-tanda tuh, tanda-tanda teman-teman harus tetap konsisten eh, di jualan itu tadi gitu. Nah, tanda-tanda itu biasanya emang dikirimkan sang yang dari yang maha kuasa gitu kan, untuk kita bisa analisa gitu ya. Nah, Mas kalau matriks yang jelas gimana? Kalau matriks yang jelas ya tergantung produknya tadi. Kalau produknya teman-teman adalah katakan eh, apa jualan sepatu gitu kan, udah keluar modal pemasarannya berapa gitu kan. Sekarang kalau teman-teman pakai apa digital, sebenarnya semua bisa diukur gitu ya. Budget kita keluar berapa, dalam waktu berapa lama, kira-kira dia bisa generate revenue berapa gitu. Nah, dari ini nanti sebenarnya ada lagi istilah eh,
istilah teman-teman split test. Jadi ya matriksnya banyak. Kalau saya apa? Saya mungkin bisa ambil rata-rata gitu. Ketika teman-teman nih udah spend budget sekitar budget marketing udah sampai 25 juta katakan, tapi teman-teman usahanya masih belum bisa break even point gitu ya. Berarti teman-teman ada yang salah dengan bisnis modelnya gitu. Jadi entah dari segi aspek marketingnya ataupun bahkan dari solusi yang ditawarkan tadi. Jadi udah di istilahnya kalau kita bilang di anak-anak e-commerce itu internet marketers itu dia eh, bilangnya tuh angka mainnya berapa sih, level bermain Anda di seberapa seberapa besar gitu kan. Kalau cuma 25 juta ya udah jangan dilanjutin lagi. Tapi kalau masih ada sampai 100 juta itu ya silahkan diteruskan. Karena sebetulnya bisnis itu dia kalau teman-teman catat nih dengan bagus, dengan rapi gitu kan, dengan teman-teman keuangan gitu. Sebetulnya kerugian itu hanya sebatas di pembukuan saja gitu kan. Karena teman-teman apa pada kenyataannya ya teman-teman masih punya kesempatan untuk melanjutkan itu tadi. Nah itu, jadi tanda-tanda, kemudian tentukan level bermain tadi, budget marketing yang sesuai, itu berapa maksimal, dan nanti teman-teman bisa ukur kapan harus berhenti tadi. Saya nggak bilang budget produksi ya, karena gimana caranya bisa produksi banyak orang pelanggannya nggak ada gitu kan. Harusnya marketing dulu kan. Oke, Oke, siap. pertanyaan kedua tadi Dari dari novel, bisnisnya dari Kalimantan ya tadi ya. Ini dari mana tadi? Kalbar, Iya, Kalimantan Barat. orang tua. Nah, berarti nah ini yang kita alamin di tahun 2021. Jadi waktu itu 2021 kita juga kirim ke eksportir resmi di Indonesia gitu kan untuk produk sarang bersih. Tapi ternyata marginnya sempit. Marginnya sempit karena apa? Karena ya mereka cuma kasih harga itu yang istilahnya kita nggak bisa dapat untung banyak lah. Dapat untung cuman hanya nge-cover biaya produksi. Artinya kan operating income-nya nol nih. Jadi kalau operating income-nya nol, untuk manajemen, untuk tim kita sendiri ya akhirnya minus malah nanti kan. Jadi kita stop semua proses pencucian buku itu di tahun 2021. Jadi ya qadarullah kita harus memberhentikan sekitar 50 orang sampai 60 orang waktu itu. Hanya bertahan setahun dan akhirnya kita fokus di jaringan di petani walet dulu. Kita buat riset-riset yang berkaitan dengan gedung walet, kemudian gimana caranya biar bisa lebih produktif. Nah, itu kita penelitian di sana dulu. Sama alasan saya ke Singapura ini ya karena ingin buka jalan ya bisa ekspor sendiri. Dan kita nggak mau buat kirim ke eksportir lokal yang ada di Indonesia karena ya sorry to say ya karena mereka apa ya yang namanya duit, semua orang suka duit ya. Jadi ya mereka ngekip untungnya paling banyak di mereka gitu kan. Berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tapi mitranya ditekan serendah-rendahnya. Jadi ya resiko bisnis to bisnis kayak gitu. Jadi kalau
kita sih uh, kalau mau difokuskan yang tadi ya, kalau memang diproses di Kalimantan itu tetap bisa ada margin walaupun tipis ya nggak apa-apa, jadi ya dilanjutkan. Tapi kalau marginnya sudah nggak ada ya harus di stop gitu kan. Oke, siap. Ya, insya Allah itu dua pertanyaan. Mungkin satu lagi ya, Mas Virus ya. Untuk Oke, ini oke, ada kayaknya lagi satu itu ya. ada banyak sih sebenarnya. Ini kayaknya saya pilih aja Oh deh. ya, oke, Karena oke, ini oke. targetnya apa namanya mahasiswa ya, pastinya ada dinamika terkait dengan pewaris dan perintis, Mas. Bisakah bertahan sebagai Dinamika, perintis? Ya, oke, oke. dinamika pewaris perintis. Bertahan sebagai perintis melewati berbagai kegagalan. Mengingat tidak semua orang punya akses modal. Nah, kira-kira tanggapan dari Mas Virus gimana? Berarti maksudnya ini tanya dinamikanya gimana dan caranya bertahan gitu kan. Sebagai perintis, ya. Mungkin ini sih Oke, Mas, oke. kalau nangkapnya karena perintis dia tidak punya akses mungkin untuk dapat Oke, modal, oke. mungkin dapat circle ini gitu. Nah, Nah, bagaimana si perintis ini bertahan? sebenarnya emang resiko dari sandwich generation itu karena kan kita apa ya kelas menengah yang terhimpit lah. Nah, kalau teman-teman masih kuliah ya segera cari tadi ya hibah trainer tadi yang teman-teman ini. Kalau hibah trainer itu artinya karena modalnya gratis. Kalau teman-teman gagal, teman-teman nggak kepikiran gitu kan. Beda cerita kalau teman-teman nanti eh, kerja nih, udah kerja dapat gaji terus disisihin kan buat buat usaha gitu. Ternyata gagal. Pasti kan pasti teman-teman akan beda gitu ya rasanya gitu ya. Karena eh, teman akan ngerasa eh, kalau waktu kuliah ya karena modalnya bukan dari teman-teman ya akhirnya bisa lebih ini lebih leluasa lah. Tapi kalau teman-teman pakai duitnya sendiri gitu, teman-teman harus lebih hati-hati. Nah, saran saya adalah mumpung teman-teman kalau yang masih kuliah ya cari sebanyak-banyaknya. Cari eh, ya tiket size yang 5 juta, 6 juta gitu kan buat latihan. Karena penting juga tuh duit-duit tadi teman-teman buat latihan, biaya belajar lah hitung-hitungan. Karena semua itu perlu belajar ya teman-teman. Kuliah aja bayarnya sekarang udah mahal gitu kan. Buka bisnis pasti juga biaya belajarnya juga ya gagal-gagal itu tadi. Nah, nanti kalau teman-teman bertahannya gimana sih Mas gitu kan. Sebetulnya kita ini kan bukan lomba ya teman-teman. Apapun yang kita lakukan itu bukan ajang untuk cepet-cepetan ya. Saya pun sebetulnya ya di pertengahan jalan akan ngerasa, teman-teman nih, misal katakan ada teman yang seangkatan dulu yang udah kerja di BUMN, terus gajinya udah belasan juta gitu kan, atau di mana di Bank Indonesia, di macam-macam gitu kan. Itu kadangkala menjadi sebuah, kalau kita melihatnya untuk membandingkan ya akhirnya teman-teman akan patah semangat di sana. Karena teman-teman akan ngerasa di awal itu yang namanya ngerintis itu dapat gaji sebagai founder dapat gaji 4 juta itu udah alhamdulillah sekali gitu ya. Di tahun-tahun kedua, ketiga gitu kan dapat UMR yang itu setara UMR untuk teman-teman gaji operasional teman-teman diambil dari profit perusahaan. Itu udah lumayan banget teman-teman. Nah, kadang teman-teman nanti akan membandingkan gitu ya. Wah, teman saya nih udah belasan juta, udah gajinya udah dia udah kerja di Big Four gitu kan misalkan. Ya, kembali lagi gitu kan. Kita bukan sedang
membandingkan satu sama lain atau berlomba untuk mencapai satu titik yang kita ngerasa kita paling menang gitu kan. Tapi sebetulnya nanti ada lagi nih, sebenarnya ada materi lagi yang sangat bagus. Teman-teman nanti cari aja di YouTube, namanya Fondasi Bisnis Berkah. Jadi di sana itu ada istilahnya angka cukup gitu kan. Kalau kita nih angka cukupnya berapa gitu, katakan untuk makan, untuk hidup di Indonesia itu berapa, katakan ketemulah 3 juta gitu kan. Kos makan dan sebagainya. Terus teman-teman nyicil nabung gitu kan untuk invest dan lain sebagainya, katakan akhirnya ketemunya 4,5 juta gitu. Berarti angka cukupnya 4,5 nih gitu kan. Nah, kita sebagai pengusaha itu tugas kita itu bukan mencukupi angka cukup kita, tapi kita sebagai pengusaha adalah tugasnya adalah memberikan dan membantu orang lain untuk mendapatkan angka cukupnya. Jadi angka cukup orang lain itu kita bantu untuk penuhin juga gitu kan. Kita punya pegawai, kita punya tim. Gimana caranya kita bisa membantu orang biar bisa dapat angka cukupnya juga gitu kan. Ya mungkin teman kita kerja di Big Four gajinya 12 juta gitu kan. Tapi cuma untuk dirinya sendiri gitu kan. Jadi kita buat usaha nih, kita bisa gaji 12 orang, bisa buat orang banyak gitu kan. Iya, tergantung cara dan memandang sesuatu seperti apa gitu. Kalau saya sih kayak gitu. Oke, siap. Insya Allah itu semua teman-teman pertanyaan yang bisa terjawab pada malam hari ini. Sebenarnya masih banyak ya pertanyaan dan kami mohon maaf mungkin masih belum bisa menjawab semua. Terakhir, Mas Fairuz, mungkin closing statement buat teman-teman semua di sini sebelum kita akhiri bersama. Closing statementnya, jadi semoga teman-teman uh, bisa tepat ya memilih karir setelah pasca kampus gitu ya. Dan saya cuman uh, apa? Mungkin Indonesia sekarang ini kan kondisinya bisa dibilang kita butuh banyak pengusaha teman-teman. Jadi memang agak mustahil gitu ya dengan kondisi sekarang mau mulai kayak gimana gitu kan. Cuman ya itu tadi ya, kita harus sabar, kita harus cari jalan, dan ketika nanti kita bisa membuka banyak lapangan pekerjaan buat orang lain, ya insya Allah nanti kita bisa dapat apa ya, kita bisa dapat sesuatu yang rasanya itu beda gitu teman. Jadi cari feeling, teman-teman harus merasakan feel-nya. Jika teman-teman bisa melihat salah satu pegawainya teman-teman gitu kan, dia harus apa, kerja menghidupi keluarganya gitu kan, itu sebenarnya nilai yang teman-teman harus cari. Karena eh, baik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain gitu. Itu mungkin eh, apa, closing statement dari saya. Terima kasih, saya Oke, kembalikan ke ya. Mas Her. Oke, siap. Terima kasih Mas Fairuz atas sharing dan materinya pada malam hari ini. Dan terima kasih semua buat teman-teman navigasi pasca kampus. Semoga semangat belajarnya sampai ke sesi terakhir ya nantinya. Dan mungkin dari saya cukup ya. Dan marilah kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Sampai Mas jumpa di Firuz. malam. Recording stopped.